Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai sahabat, apa kabar? Kembali akan kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Rabu 16 Desember 2020 bersama saya Renata Surya. Informasi pertama datang dari Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar, yang mengabarkan rumah isolasi Puskesmas Sutojayan penuh, Pemkab Blitar kembali aktifkan Kampung Tangguh. Ruang rawat inap Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar yang berkapasitas 16 bed dan difungsikan sebagai rumah isolasi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala saat ini sudah penuh. Selain itu, rumah isolasi yang lainnya yang dimiliki Pemkab Blitar yaitu LEC Garum yang berkapasitas 48 bed juga sudah penuh. Dokter penanggung jawab rumah isolasi Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat se-Kabupaten Blitar untuk mengaktifkan kembali Kampung Tangguh, yaitu rumah isolasi yang ada di setiap desa. Diharapkan bisa mendukung rumah isolasi milik kabupaten. Namun saat ini pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala masih menjalani isolasi di rumah masing-masing di bawah pengawasan puskesmas dan 3 pilar yang ada di kecamatan. Sebab koordinasi baru dilakukan kemarin sehingga rumah isolasi desa masih berproses. Kami kemarin sudah berkoordinasi dengan bapak-bapak camat itu untuk mengaktifkan kembali Kampung Tangguh ya, rumah isolasi yang di desa. Nah itu yang kami harapkan bisa mendukung Russo milik kabupaten. Christine berharap ke depan tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19. Untuk itu semua masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Berikutnya, Akmal Mustafa Suara Ngawi mengabarkan 6 desa di Kabupaten Ngawi terdampak luapan Sungai Madiun dan Bengawan Solo. Meluapnya Sungai Madiun yang bertemu dengan Bengawan Solo membuat 6 desa, 2 kecamatan di Kabupaten Ngawi terendam banjir. Budi Sulistono Kanang, Bupati Ngawi mengatakan, untuk saat ini kita harus tanggap dan segera membantu korban banjir dan ke depan supaya tidak terjadi banjir lagi, kita harus meningkatkan daratan. Ya paling tidak kita sudah mulai tanggap sekarang, ada beberapa yang memang harus kita tinggikan. Daerah-daerah tertentu, terutama ini jembatannya sudah kita tinggikan ya, tapi jalan akses dari jembatan itu yang perlu kita naikkan juga. Sementara Teguh Puryadi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi menjelaskan, hujan deras selama 2 hari berturut-turut di Kabupaten Magetan berdampak meluapnya Sungai Madiun yang mengarah ke Kabupaten Ngawi yang berimbas mengenai persawahan warga Desa Kendung, Desa Dinden, Desa Purwosari, Desa Simo, Desa Pleset, dan Desa Waruk Tengah. Mengingat di Kabupaten Ngawi dan Magetan cuaca mendung tebal dan masih berpotensi turun hujan deras, dihimbau untuk masyarakat tetap tenang dan waspada. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang, memberi kabar peringatan Harjalu ke-765 Pemkab Lumajang gelar Istighosah Kubro. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Lumajang Harjalu ke-765, pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar Istighosah Kubro yang bertempat di ruang lobi kantor Bupati Lumajang Senin malam kemarin. Dalam sambutannya, Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, menyampaikan bahwa di momentum Hari Ulang Tahun Kabupaten Lumajang tahun 2020 ini, dirinya mengajak semua aparatur sipil negara, Pemkab Lumajang, agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Agus Triyono mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 yang telah melanda hampir 1 tahun ini, banyak program pemerintah yang masih belum terlaksana serta tidak berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, ia berharap di tahun 2021 bisa terbebas dari COVID-19 sehingga semua program dalam memajukan pembangunan Kabupaten Lumajang untuk mensejahterakan masyarakat bisa terlaksana. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya, Amanda Suara Madiun mengabarkan RSUD Kota Madiun luncurkan inovasi pendekar hati bagi ibu hamil. Sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, RSUD Kota Madiun tak pernah berhenti berinovasi, terutama dalam proses kehamilan dan persalinan. Terbaru, mereka meluncurkan inovasi pendekar hati.
Inovasi ini bertujuan untuk mendeteksi ibu hamil dengan resiko tinggi di wilayah Kota Madiun. Dengan deteksi dini, diharapkan proses kehamilan dan persalinan bisa berjalan dengan lancar, sehingga menjaga kesehatan ibu dan meningkatkan kualitas kelahiran bayi. Prosesi peluncuran inovasi pendekar hati berlangsung di ruang pertemuan RSUD Kota Madiun. Kegiatan tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi terhadap tim medis di RSUD Kota Madiun yang telah mencetuskan inovasi tersebut. Dalam pelaksanaannya, inovasi pendekar hati akan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Madiun, mulai dari tingkat kota hingga yang terkecil di lingkup RT atau RW. Sehingga RSUD tidak hanya menerima pasien datang saja, tapi juga mencari hingga ke lingkup masyarakat terkecil untuk mendeteksi ibu hamil. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi mengatakan bahwa PKK siap membantu kerja tim pendekar hati, serta turut memberikan perhatian kepada ibu hamil di wilayah Kota Madiun. Pendekar hati nantinya juga akan meningkatkan pelayanan kontrol dan konsultasi terhadap ibu hamil. Tidak hanya melalui tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan layanan SMS maupun telepon. Amanda, Suara Madiun. Agustin Merdekawati Ersal Nganjuk mengabarkan Bupati Nganjuk beri beasiswa untuk anak panti asuhan penghafal Al-Quran. Bupati Novi Rahman Hidayat memiliki banyak cara untuk mengapresiasi dan mendorong anak-anak untuk semangat belajar. Salah satunya dengan memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak panti yang hafal Al-Quran. Hal tersebut diungkapkan Bupati saat mendampingi Gubernur Kofa Indir Parawangsa melakukan kunjungan ke UPT Panti Sosial Asuhan Anak Provinsi Jawa Timur di Jalan Veteran Nganjuk kemarin. Dalam sambutannya, Mas Novi mengungkapkan, selama ini Pemkab Nganjuk meluncurkan sejumlah program di bidang pendidikan, terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti yang tertuang di Tricita Bakti. Khusus untuk anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, Mas Novi menyebut Pemkab Nganjuk menyiapkan beasiswa bagi mereka yang hafal Al-Quran dan menyiapkan beasiswa khusus, beasiswa bagi anak panti yang hafal Al-Quran. Tidak sekedar memberikan beasiswa, Bupati juga menjelaskan Pemkab Nganjuk juga akan menjembatani para anak panti yang telah menyelesaikan pendidikannya untuk mencari pekerjaan. Sebelumnya, mereka juga diberi bekal pelatihan kerja agar siap masuk ke industri sebagai wujud kepedulian Pemkab kepada anak yatim piatu di panti asuhan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Informasi selanjutnya datang dari Mahardika FM Kota Blitar. Afik Rahadian membawa kabar antisipasi penyebaran COVID-19 Terminal Patria Kota Blitar, tertib melakukan rapid test pada petugas. Sobat Terminal Patria Kota Blitar tertib melakukan rapid test pada petugas setiap 2 minggu sekali. Tujuannya untuk men-screening sekaligus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama penumpang armada bus di tengah pandemi COVID-19. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ferry Sugiharto, Kepala Terminal Patria Tipe A Kota Blitar, Selasa 15 Desember 2020. Ferry mengatakan, rapid test dilakukan setiap 2 minggu sekali yang dikoordinir langsung oleh Badan Pengelola Transportasi Darat BPTD Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 30 petugas dari Terminal Patria dirapid beberapa hari lalu, hasilnya 1 yang dinyatakan reaktif. Namun setelah dilakukan swab test, hasilnya negatif. Ferry menambahkan, rapid test akan terus dilakukan sebagai upaya men-screening awal petugas di Terminal Kota Blitar. Selain itu, BPTD Jawa Timur juga sering memberikan vitamin kepada petugas Terminal Patria Kota Blitar. Ferry mengonfirmasi, ini menjadi upaya Terminal Patria untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tidak hanya melakukan rapid test pada petugas, pengetatan protokol kesehatan juga dilakukan di Terminal Patria Kota Blitar. Di antaranya, mulai dari pengecekan suhu badan sebelum masuk bus, wajib mencuci tangan, wajib membawa hand sanitizer, serta pengaturan jarak di area terminal dan di dalam kendaraan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Kholik Maulidi, Realita FM mengabarkan Wapres RI apresiasi program JJPP guna bangun gotong royong hadapi dampak COVID-19. Wakil Presiden Republik Indonesia atau Wapres RI Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai positif dan mengapresiasi program Fellowship Journalism Perubahan Perilaku atau FJPP yang merupakan kerjasama kolaboratif antara Satgas Penanganan COVID-19 Pusat dengan Dewan Pers yang melibatkan 5.200 wartawan se-Indonesia dalam menggaungkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, membantu pemerintah melakukan upaya penanganan secara bersama-sama. Demikian disampaikan saat memberikan pengarahan kepada 5.200 lebih jurnalis se-Indonesia melalui Zoom meeting. Menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, insan pers memiliki peran sentral dalam membangun gotong royong antar elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multidimensional. Program Fellowship Journalism merupakan terobosan Satgas COVID-19 bersama Dewan Pers yang setiap hari melahirkan informasi tentang penanganan dan upaya pencegahan coronavirus sekaligus menyetop penyebaran berita hoax tentang COVID-19 yang kini berjalan 3 bulan melalui upload berita di situs ubahlaku.id.
Saya mengapresiasi dan menilai positif langkah kolaboratif yang diinisiasi Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Insan pers memiliki peran sentral sebagai salah satu kunci sukses penanganan pandemi yang secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Kegiatan Fellowship Journalism kali ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan gotong royong antar elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multidimensional ini. Di sisi lain, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh meminta dukungan kepada Wapres RI melalui Satgas COVID-19 Pusat agar program Fellowship Journalism tersebut berlanjut hingga 2021 atau jadi satu semester untuk terus melibatkan insan pers melakukan gerakan perubahan perilaku melalui informasi maupun berita di media masing-masing. Sebab program tersebut dirasa tepat dan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dengan menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Holik Molidi, Realita FM Pamekasan. Selanjutnya datang dari Suara Sidoarjo dengan Billy Patopoy mengabarkan melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo salurkan bantuan tunai untuk 5.000 korban PHK. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19, salah satunya kepada korban PHK. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 diserahkan secara simbolis kepada 25 perwakilan korban PHK di Pendopo Delta Wibawa pada Senin 14 Desember. Dalam kesempatan ini, Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo menjelaskan, bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat. Selain bansos, korban PHK juga mendapatkan bantuan berupa pendidikan gratis untuk anak serta jaminan kesehatan. Hanya 25, tapi nanti kita serentak di 7 tempat kita berikan jumlah 5.000 kali 600, jadi totalnya dana yang disediakan adalah 3 miliar untuk membantu kawan-kawan kita yang kena PHK. Bantuan sosial diberikan kepada 5.000 warga Sidoarjo dengan total anggaran mencapai 3 miliar rupiah. Proses pemberian bantuan tersebar di 7 titik Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan memecah kerumunan. Sementara itu, Dr. Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga berharap bantuan ini bisa menjadi stimulan agar warga terdampak bisa kembali termotivasi dan bersemangat. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo mengabarkan DKUPP Kota Probolinggo lakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional guna pantau harga komoditi cabai. Makin mahalnya harga cabai menjadi perhatian serius Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kota Probolinggo bersama sejumlah dinas terkait menginspeksi mendadak sejumlah pasar di Kota Probolinggo. Tujuannya untuk memastikan kenaikan harga cabai tidak ada permainan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Ibu Fitriana mengatakan bahwasanya untuk beberapa sampling yang telah diambil dari beberapa pasar, yakni adalah komoditi pasar baru, komoditi dari pasar Wonase, dan komoditi di pasar Kronong. Dalam samplingnya yang diambil adalah beberapa komoditi cabai merah besar, cabai rawit, kemudian tomat, serta kubis. Dari sidak yang dilakukan, tidak ditemukan adanya permainan harga. Menurutnya, diketahui kenaikan harga cabai akibat cuaca buruk sehingga petani banyak yang gagal panen. Bahkan petani banyak mengambil pasokan dari luar daerah. Menurutnya, dalam hal ini masyarakat untuk mengantisipasi hal seperti ini, yakni dengan cara menanam bibit cabai dan sayuran di polybag, justru untuk membantu pertumbuhan untuk harga stabil beberapa komoditi. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Linda Murniati, Blambangan FM memberi kabar penenggelaman terumbu karang di Banyuwangi. Pandemi COVID-19 tidak menurunkan semangat para pelaku seni untuk terus berkarya. Hal tersebut dibuktikan dengan pembuatan Domus Coronarius Circularis atau instalasi seni terumbu karang oleh para seniman. Setelah selesai dibuat, puluhan nelayan menenggelamkan instalasi seni Domus Coronarius Circularis di Pantai Bangsring, Kecamatan Wongserejo, Banyuwangi pada hari Senin 14 Desember 2020. Instalasi seni berbentuk spiral raksasa yang dikelilingi hiasan dengan motif virus corona tersebut dibuat oleh Yayasan Terumbu Rupa bekerja sama dengan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Instalasi seni ini ditenggelamkan di Pantai Bangsring untuk menambah koleksi terumbu karang buatan, sekaligus bisa menjadi rumah baru bagi biota laut di area konservasi yang dikelola oleh kelompok nelayan Samudra Bakti Banyuwangi.
Menurut Teguh, instalasi seni terumbu Domus Coronarius Circularis ini memiliki dimensi 15 x 5 x 3 meter yang terbuat dari pipa galvanis, di mana proses pembuatan fisik dilakukan selama 2 minggu. Namun konsep pemikirannya selama pandemi COVID-19 yang mengandung filosofi agar masyarakat tidak putus asa dan optimis bisa keluar dari pandemi yang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun. Selanjutnya Novita Andriani dari Radio Suara Sampang mengabarkan tahun ini peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang yang ke-397 dilaksanakan secara sederhana. Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Sampang Haji Mahmud mengungkapkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang ke-397 akan digelar secara sederhana mengingat situasi pandemi virus corona belum berakhir. Ia menjelaskan serangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Sampang pada tanggal 22 Desember tahun 2020, yakni menggelar doa bersama di 4 titik. Kemudian, agenda dilanjutkan pada tanggal 23 Desember 2020, yakni doa bersama di Makam Ratu Epu Sampang. Dalam kegiatannya tersebut, akan dihadiri langsung Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi bersama Forkopimda dan pimpinan OPD. Momentum Hari Jadi Sampang dimaknai untuk terus berkomitmen meningkatkan integritas, utamanya pelayanan kepada masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Informasi terakhir dari Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan mengenai pelatihan konveksi. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan industri kecil dan menengah sektor industri tekstil dan aneka melalui pelatihan konveksi berlangsung di salah satu hotel ternama di Tulungagung. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini dihadiri sekitar 50 IKM pelaku konveksi yang tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung. Sekretaris Disperindak Kabupaten Tulungagung, Dr. Adi Prasetyo SEMM, mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan industri kecil konveksi agar dapat berkembang dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu, serta untuk meningkatkan skill dalam mengoperasikan mesin jahit. Ketua Umum Dekranasda Kabupaten Tulungagung Siyuk Marioto Birowo juga menyerahkan bantuan mesin jahit dan peralatannya sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap para pelaku IKM yang terdampak COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Rabu 16 Desember 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Saya Renata Surya undur diri. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.